Pemirsa, Polda Jawa Barat menegaskan jika petugas keamanan gabungan dari patroli berskala besar tidak menyerang mahasiswa yang tengah berada di dua kampus di kawasan Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Senin malam. Tim gabungan disebut dilempari oleh sekelompok orang yang diduga anggota anarko yang menyelamatkan diri dengan masuk ke areal kampus. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rohmawan menyatakan saat berpatroli ke sejumlah titik di Kota Bandung, tim gabungan dari TNI Polri menemukan tumpukan batu dan kayu serta ban yang dibakar di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Pada saat yang sama, muncul sekelompok orang berpakaian hitam yang diduga anggota kelompok anarko yang menutup akses jalan sambil bertindak anarkis. Petugas berupaya menghalau massa dengan menembakkan gas air mata ke arah jalan raya, namun tertiup angin hingga mengarah ke lokasi parkir kampus Unisba. Polisi menyebut fakta di lapangan tidak ada satupun petugas yang masuk ke areal kampus dan tidak ada petugas yang membawa senjata api. Setelah kelompok berpakaian hitam melarikan diri dan situasi dianggap kondusif, tim gabungan kemudian melanjutkan patroli ke lokasi lainnya di Kota Bandung. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Mereka membuat framing di media sosial, ya, di akun-akun mereka bahwa petugas masuk kampus dan membawa senjata, peluru karet, dan menembakkan gas air mata. Yang semua itu adalah hoax. Pada kenyataannya di lapangan tidak ada satu petugas yang masuk ke area kampus dan tidak ada satupun petugas yang membawa senjata. Jarak petugas kurang lebih 200 meter dari kampus Unisba dan tembakan flashball tidak ada yang diarahkan ke kampus. Semua itu adalah ke jalan raya di mana sekelompok orang berbaju hitam tadi berkumpul dan menghadang jalan yang melakukan pembakaran. Pemirsa, Rektor Universitas Islam Bandung Harits Numan juga membantah aksi sweeping aparat keamanan ke dalam kampus Unisba Senin malam. Menurut Rektor, berdasarkan pantauan langsung maupun hasil rekaman CCTV, tidak tampak adanya aparat keamanan yang masuk ke areal kampus. Posko tutup di jam 9.00. Nah, kejadian semalam, kalau kita lihat waktunya, mohon nanti dikoreksi, seingat saya itu mulai jam 21.30. Itu secara masif. Kenapa demikian? Nah, kami coba mencari informasi kenapa itu kerusuhan bisa terjadi sampai dini hari. Ya, ternyata yang tadinya pendemo itu pulang jam 17.00 dari gedung DPRD ke kampusnya masing-masing. Nah, di luar dugaan massa yang lainnya itu bergerombol dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya, dari mulai ada katanya di Jalan Trunojoyo, kemudian masuk ke Jalan Sulanjana, kemudian di Taman Radio. Di Taman Radio juga ada gerombolan dan mereka memblokir jalan dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, Simpang Haryang Banga atau Rangga Gading, kemudian di jalan di depan gedung LPPM, ya, sampai di Taman Sari atas di ujung memblokir jalan Taman Sari, terus di Taman Sari bawahnya depan gedung Unpas. Gerombolan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya yang dalam tanda petik di medsos itu disebutkan aparat polisi menyerang kampus Unisba gitu kalau tidak salah tagline-nya. Itu adalah sebagai akibat dari yang bergerombol tadi. Dan sweeping itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Itu sepanjang pengamatan saya dan sampai tadi pagi kami jam 4 itu melakukan sweeping di kampus. Insiden tembakan gas air mata ke arah kampus di Bandung, Jawa Barat disebut karena aksi provokator yang melempar bom molotov saat polisi menggelar patroli. Kondisi dua kampus yang terdampak insiden tersebut kini sudah berangsur aman. Berikut liputan jurnalis Metro TV Sabago Visesa dan juru kamera Bayu Ramdhani dari lokasi kejadian. Pasca aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin 1 September kemarin, ini terjadi kericuhan
di 2 kampus yang berada di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Dikabarkan aparat kepolisian, baik polisi maupun TNI, ini menyerang 2 kampus tersebut. Berdasarkan video yang beredar di dunia maya, aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke 2 kampus tersebut. Namun pasca kejadian pada hari Selasa siang ini bisa kita saksikan situasi sudah kondusif begitu. Aktivitas di 2 kampus tersebut dan juga di Jalan Taman Sari sudah berangsur normal. Menurut informasi dari yang kami dapatkan bahwa pihak kampus maupun dari Unisba dan juga Unpas ini menjelaskan bahwa memang di 2 kampus tersebut menjadi atau dijadikan posko kesehatan untuk para demonstrasi. Namun saat kericuan terjadi, posko tersebut ini sudah tutup dan tidak ada lagi pendemo yang ditangani di posko kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, ini saya sudah bersama dengan salah seorang mahasiswa yang pada malam itu ataupun pada saat insiden terjadi berada di lokasi kejadian. Selamat siang, Kang. Ya, siang. Dengan siapa, Kang? Billy Prayoga. Kang Billy, ini bisa dijelaskan, Kang, waktu malam insiden itu terjadi, Kang Billy ada di mana dan peristiwanya seperti apa itu, Kang? Saya berada di sini ya, di dekat taman sana, karena kan di sini sebagai titik evakuasi daripada seluruh pendemo gitu. Ketika jam 12 kurang itu, polisi itu udah pada nunggu di arah sana dan dari arah 2 arah dari sana juga. Ya, ketika polisi datang dari sana beberapa motor, dari sana ada 2 barakuda yang datang. Nah, ketika datang ke sini karena emang mungkin ada beberapa bukan mahasiswa ya, ada yang memprovokasi mungkin ya. Itu tuh polisi itu melemparkan beberapa gas air mata gitu yang kami hitung tuh ada sekitar 30 gas air mata gitu yang dilontarkan oleh polisi ke kampus ini gitu. Untuk dampak atau efeknya sendiri itu dari tembakan-tembakan tersebut baik kepada mahasiswa ataupun ke fasilitas kampus itu seperti apa, Kang? Yang saya lihat tadi itu mungkin di belah sana ada kaca yang pecah, pun juga kalau dari mahasiswa sendiri ada beberapa korban luka kecil lah ya, seperti itu. Baik, terima kasih Billy atas informasinya, dan itu tadi wawancara saya bersama dengan salah seorang mahasiswa yang memang pada malam itu berada di lokasi kejadian, tepatnya berada di kampus Universitas Pasundan. Dan menurut pihak kepolisian ataupun dari pihak kampus pun ini sudah masing-masing sudah memberikan pernyataannya, dan dari pihak kampus pun ini menyatakan bahwa bahwa pihak kampusnya ini memang benar menjadi titik evakuasi bagi aksi demonstrasi pada Senin kemarin. Dan pihak kampus pun ini membenarkan bahwa tidak mengetahui ataupun provokator yang menjadi pemicu atas insiden tersebut. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sabago Wisasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi kampus Universitas Islam Bandung atau Unisba pasca viral aksi sweeping dan pembubaran aksi demo oleh petugas patroli keamanan yang berakhir ricu. Setibanya di kampus Unisba di Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui sejumlah mahasiswa dan dilanjutkan dengan menggelar pertemuan tertutup dengan rektor dan sejumlah sivitas akademika Unisba. Deddy berdiskusi dengan pihak rektorat seputar peristiwa viral yang diduga aksi sweeping dan pembubaran aksi demo oleh aparat keamanan. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Erwin Setiawan juga mendatangi kampus Unisba dan berdiskusi dengan sejumlah anggota BEM Unisba seputar kronologi aksi rusuh yang terjadi Senin malam. Erwin mengimbau mahasiswa untuk berunjuk rasa secara tertib dan damai serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jelaskan bahwa kita sebagai pemimpin, kita sebagai rakyat, kita sebagai mahasiswa ya harus menjaga 3 hal di saat darurat keamanan ini. Tadi saya berikan hifzul akal, kita perlu menjaga kejernihan logika, jangan sampai akal kita ini dirusak oleh asumsi, dirusak oleh hoax, dirusak oleh narasi yang memecah belah persatuan bangsa kita, memperjelas anak-anak yang di Kota Bandung ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.